Lo kenapa nggak suka K-pop? Nggak tahu sih, kayak sebenarnya gue dengerin musik-musiknya. Cuma ya mohon maaf sebelumnya, nggak semuanya enak ya. Oh, gitu. Halo kawan puan, kembali lagi di konten Oh gitu. Bareng gua Ar. Gue Angel. Gue Santi. Gue Nawan. Kita hari ini akan bahas terkait yang lagi rame ya, salah satu fanbase-nya K-pop, tentang K-pop. K-pop lagi. K-pop gitu. Kalau lihat hari ini semuanya udah K-pop banget gak sih? Ya gak sih? Enggak sih, Nggak kayak ya? biasa aja. Manusia normal ini. Pada umumnya. Tapi lo fanbase K-pop gak? Lebih suka banyak sih multi Multi-fandom. Multi-fandom, Oh, tapi multi-fandom. kalau sekarang tuh lebih Fanatik. adik ke BTS. Army. Wah seru yang nih. buat McD rame kemarin ini nih. lo Santi fanbase juga? Enggak sih, gue kalau K-pop enggak, tapi kalau Kalau drama. lo lebih ke nasi daria ya? Lo gak tahu? Enggak tahu. Payah. Ya maaf ya. Kalau Gue sama sih kayak Angel, multi fandom juga. Cuma kalau ngikutin sih sekarang Red Velvet sama aespa ya. Red Velvet sama aespa. oh, gue gak tahu ya, tapi kalau gue dengar itu nama kayak luar negeri gitu gak sih? Western Iya, gitu western, ya? western. By the way, gue gak K-popper, tapi gue cukup menikmati zaman dulu ada Girl Generation, Big terus Bang. EXO, Big Bang, apa Oh, Suju, Yap. Suju masih ada gak sih? Masih. Kalau awalnya kan waktu zaman sekolah tuh Big Bang awalnya. Oh, Grup Big Bang pertama. tadi, yang tadi. Berarti usia lo berapa waktu itu? SMP kayaknya. Nakal banget SMP. Cepet Aduh, lu pubernya. SMP-nya tahun berapa? Oh, iya. Tahun berapa ya? Kayak udah lama banget. Kalau lo suka K-pop sejak kapan? Gue dari 2011. Itu tuh gue menyalahkan pengumuman masuk kuliah yang lama sih ya. 2011 tuh. Kayak ada fase kan habis ujian tuh nunggu pengumuman nganggur. sebulan kan. Pokoknya 2011 tuh kayaknya baru Facebook, Twitter, YouTube kan di Indo baru kayak banyak lah aksesnya. Momentumnya gabut aja sih. Gabut. Terus lo searching. Yes, terus ketemu lah SNSD waktu itu. Oh, Girls' nah gue Generation. setuju, tapi gue pas waktu suka SNSD waktu G keluar video klip di apa namanya, kayak di toko-toko gitu, Iya, ya kan? busana gitu kan. Iya kan? Lo kenapa nggak suka K-pop? Nggak tahu sih, kayak sebenarnya gue dengerin Ya. musik-musiknya. Ya. Cuma ya mohon maaf sebelumnya, nggak semuanya enak ya. Jadi kayak ya udah gue dengerin yang menurut gue enak aja gitu loh. Jadi selera. nggak bisa yang sampai fanatik. Gue nggak gila-gila amat juga masalahnya. Paling apa ya? Kayak airport gila sih menurut gue. Ke airport. Kayak Oh, lo airport. pernah ngejemput gitu ya? Nggak ngejemput sih, lebih ke nganter sih kayak. Pas dia balik. Iya gitu. Nungguin. Kalau lo pernah melakukan hal gila apa? Enggak sih, enggak sampai segitunya. Kalau aku sih masih sampai batas kayak yang ntar jam 12 rilis nih yang maksudnya nungguin kayak gitu sih, nggak sampai yang nganter jemput, agak repot sih ya. Nggak nyampe segitunya sih. Aku bukan yang sampai apa sih koleksi kayak gitu-gitu, karena menurutku karena ada yang lebih penting kalau menurutku. Dari sekedar mengejar Bukan dari Beli. untuk mengoleksi gitu, karena kan harganya kan mahal. pricey, apalagi BTS Kalau nggak tuh salah termasuk ada stores-nya gitu nggak sih? Kalau ada. BTS gitu ada stores-nya di beberapa tempat gitu ya? Lo beli juga, tapi ada beli? Biasanya karena teman-temanku tahu kadang dikadoin, jadi lebih memilih dikasih aja sih dibandingkan beli. Kalau ada gathering gitu lo ikut nggak? Diundang iya, tapi nggak pernah ikut karena Nggak loyal nih. Kira-kira kalau kalau BTS konser di sini lo bakal beli tiketnya semahal apapun? mikir juga sih. Kan karena war kan, kalau misalkan pas warnya dapet, tapi kalau misalkan harus calo kayak mikir juga, karena kalau misalkan konser K-pop gitu, calonya misalnya ada tiketnya 7 juta bisa sampai 15 juta, 20 juta. Wow. Kalau calo. Ya nabung lah, ya nggak sih? Demi idola gitu. Ya nggak sih? Cuma 15 juta tuh kayak udah Mendingan 2 kali liburan nggak lipat sih gitu. datang ke Korea gitu langsung. Iya benar sih. Ya. Tapi kan datang ke Korea belum tentu ketemu dia. Ya ini Siapa aja tahu. mangkal aja tiap hari di depan fanbase. Siapa Banyak tahu agensinya ya. event-event kayak misalkan mereka lagi tampil di stasiun TV kan, itu biasanya kita daftar tuh. Oh, gitu. Kita bisa daftar. Oh, ada giveaway-nya gitu ya? daftar Giveaway. untuk jadi penonton di stasiun TV-nya.
Apa yang dari Korea selain K-pop yang lo sukain? Kalau gue sih suka drakornya sih. Tapi nonton drakor lo berarti? Nonton. Drakor apa yang lo tonton belakangan ini? Sekarang sih gue lagi nonton Birth of a Beauty. Tapi lu kan nggak ngikutin K-pop juga. Gue termasuk penyuka drakor, tapi gini, kalau gue lebih suka sama jalan ceritanya film-film Korea. Karena menurut gue Korea itu jalan filmnya to the point. Iya benar. Selalu to the point, nggak bertele-tele. Satu, kedua, mereka kalau buat film, kalau baik karakternya baik semua. Iya sih. Suka Nggak ada gitu. yang jahat-jahat. Gue suka banget yang tipe-tipe kayak family romance gitu-gitu. Nggak suka gue yang banting-banting, berantem gitu nggak begitu suka. Oh, kerajaan-kerajaan gue suka. Film atau drama? Drama ya? Drama. Gue terakhir nonton Reply 19. Drama. Biasa aja sih. Soalnya apa ya? Coba mindsetnya tuh sama aja gitu kayak band lain, misalnya Dewa, kita contoh Dewa vakum, vokalisnya ganti misalnya gitu, hilang, terus nggak Mungkin kalau head Smash kali ya, Smash. boleh. Tapi kalau Smash Saya cari bel. tapi masih mirip kalau Smash. Maksud gue kayak kan kita mau ngeliat perbandingannya di luar yang boy band gitu misalnya. Menurut gue sama aja sih gitu, kayak ya tergantung sefanatik apa lo-nya kembali gitu. Mungkin yang ada nangis ya gue memaklumi juga, cuma kalau sampai lu nggak mau makan, nggak bisa tidur ya itu menurut gue Coba Rukiah sih menurut gue. Terlalu berlebihan ya. Jangan-jangan lo gitu, Jer. Oh enggak. Sedih. Enggak sih. Karena kan waktu awal-awal udah tahu hiatus kan, bukan yang bubar gitu loh. Cuti. Bahasa gue nggak paham. Bahasa gitu. Hiatus. Iya cuti maksudnya kan itu hiatus. Break. Oh, break. Mereka break tapi kan mereka tetap ada karya. Jadi maksudnya di mataku walaupun karyanya individu bukan secara jadi grup solo yang- karir dulu mereka masing-masing solo karir membernya. dulu. Oh, kayak One Direction. Iya. Cuma One Direction kan bubar. Kalau One Direction bubar. Bubar. Oh, bubar. Oh iya, bubar dong. Zayn Malik berkarir sendiri-sendiri Semuanya akhirnya. lima-limanya. Lo sukain tuh karya lagunya atau personilnya? Awal mulanya ya, kalau BTS awal mulanya aku nggak tahu kalau itu BTS. Berarti lagu. Berarti Bukan lagunya. jadi ada postingan ARMY sih dia, cuma nggak. Jadi ada postingan itu Jungkook personil pertama kan Iya. Jungkook, dia nyanyi di live-nya gitu, terus kayak wah suaranya bagus, dari suara sih lebih tepatnya, dari suara. Terus aku replay, terus dibilang ini BTS gitu. Oh bagus banget suaranya dari situ, terus kayak dan maksudnya namanya BTS lagi hype banget kan, jadi banyak banget tuh beritanya, terus kayak ngelihat oh nih sisi positifnya mereka kayak gini-gini, jadi kayak oh gini-gini, jadi kebanyakan asupan ya jadi suka kayak gitu. Gue juga maksudnya termasuk salut waktu BTS ngomong di Majelis Umum PBB sih. Termasuk maksud gue mereka punya empowerment, ada misi di balik itu. Itu menurut gue nilai plus dari boyband itu. Kalau gue sih lebih ke bener-bener sebagai hiburan sih ya, kayak kan grup-grup ini kan nggak nyanyi doang gitu, kadang bikin show sesuatu gitu, acara apa ya, kadang menurut gue terhibur sih nontonnya karena lumayan lawak sih kadang-kadang gitu, jadi kayak apa ya, sebagaimana konten hiburan dikonsumsi sih kalau buat gue gitu, menyenangkan aja sih gitu. Menyenangkan. Cuma lebih ke banyak temen sih, kayak banyak kenalan baru sih, justru kayak sama K-popers gitu. iya, real life. Kayak kalau gue contohin kayak kemarin gue ke konser nggak kenal siapa gitu, tiba-tiba kayak Kak minta Instagramnya dong, mau follow gini-gini gitu. Kita apa yang gitu-gitu tuh ada gitu. Kalau Angel? Nggak jauh beda sih, maksudnya bukan yang sampai harus termotivasi sampai kayak gimana, cuman kayak ngelihat berita-beritanya, kayak gimana perjuangan mereka, jadi kayak oh ada nih yang perjuangannya jauh lebih banyak, lebih besar dari gue kayak gitu. Atau kadang sambil kerja tuh ngedengerin lagu kayak ya karena yang lagunya yang beat-beatnya cepet, jadi kayak agak bersemangat aja sih kalau dalam sistem, maksudnya dalam hal mau bekerja kayak gitu sih. Oh, jadi penyemangat hidup ya Kak, support system. Support system kayak gitu. Iya. Kalau lo tadi kan nggak suka K-pop tapi lebih suka ke drakor gitu. Nilai positif dari drakor yang lo tonton di kehidupan lo apa? Kalau gue sih lebih ke buat nge-refresh pikiran aja ya. Jadi kayak misal gue lagi ngerasa jenuh gitu, butuh pelarian sebentar gitu. Ya udah gue nonton kayak drama gitu aja sih. Oke kawan puan, segitu aja konten. Oh gitu. Jangan lupa ditonton konten cerita para puan yang lainnya juga, di like, di komen, dan di subscribe. Sampai jumpa.